Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Sang Hyang Cipta Rasa yang akan mempersembahkan kisah-kisah mistis menarik untuk menghibur teman-teman semua dimanapun berada. Sebelum ke cerita, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah bergabung di channel ini. Dan bagi yang belum bergabung, silakan mampir dan berikan dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lainnya agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tak ketinggalan cerita dari setiap video terbaru yang kami upload. Untuk menjaga privasi dalam cerita ini, nama tokoh dan tempat kejadian telah kami samarkan. Apabila ada kesamaan cerita, nama tokoh dan tempat kejadian mungkin hanya kebetulan saja. Waktu berputar ke belakang puluhan tahun yang silam. Saat itu Udin berumur 10 tahun dan masih duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar. Setiap pukul 5 sore, ia akan diantar oleh neneknya untuk belajar mengaji di sebuah surau yang cukup jauh dengan berjalan kaki. Dan nanti akan kembali dijemput pulang oleh neneknya tersebut selepas Isya. Sengaja diantar pukul 5 sore itu karena perjalanan yang memakan waktu lama. Khawatirkan pas di perjalanan waktu menjelang senja. Sebab ada sebuah larangan di waktu senja. Anak-anak harus berada dalam rumah. Satu larangan yang tak boleh dilanggar di kampung tersebut. Dan di sana Udin dititipkan pada seorang guru ngaji yang telah berusia lanjut bernama Ki Ahmad. Surau itu terletak di samping rumah Ki Ahmad. Dan sebelum maghrib tiba, anak-anak yang datang dari jauh telah berkumpul di surau tersebut untuk belajar mengaji selepas maghrib. Satu hal yang perlu diketahui, jika di kampung tersebut jarak antara rumah satu dan lainnya berjauhan, serta dibatasi oleh kebun-kebun singkau milik masyarakat setempat. Dan jika malam tiba, rumah-rumah warga hanya akan diterangi oleh lampu-lampu yang temaram, sehingga menambah suasana malam menjadi mencekam. Pada suatu malam, bertepatan dengan malam Jumat, ketika Udin diantar ke surau, Ki Ahmad telah memberitahukan pada neneknya jika selepas Isya akan dilanjutkan dengan acara yasinan, sehingga anak-anak akan pulang sekitar pukul 9 malam. Waktu pun menunjukkan pukul 9 malam. Udin dijemput pulang malam itu dengan membawa penerangan lampu senter. Mereka pun berjalan pulang ke rumahnya. Ditelusurinya jalanan kampung yang telah sepi. Hanya suara-suara binatang malam yang menemani perjalanan mereka, diiringi oleh angin malam yang berhembus sepoi-sepoi menerpa tubuh mereka. Udin dan neneknya sebenarnya telah terbiasa melewati jalanan tersebut. Bahkan telah dilakukan semenjak Udin kelas 2 sekolah dasar. Namun tidak dengan malam itu. Udin merasakan jika malam itu seperti ada hal yang tak biasanya. Ia merasakan bulu kuduknya merinding. Dan ketika langkahnya melewati pohon kelapa di tepi sebuah kebun warga, tiba-tiba Udin mendengar suara benda jatuh dari atas pohon kelapa. Refleks senternya diarahkan ke asal suara. Oh, ternyata hanya pelepah kelapa yang telah kering. Udin iseng menyorotkan lampu senternya ke atas pohon kelapa. Terlihat dari sorot lampu senternya seperti ada orang berbaju putih sedang memetik pohon kelapa. Siapa yang memetik kelapa malam-malam? Imam Udin. Sosok berbaju putih itu kemudian melorot ke bawah. Udin tertegun dan menghentikan langkahnya. Sosok itu kemudian menyilangkan kakinya. Lalu dengan posisi miring, digigitnya sabut kelapa beserta batoknya yang keras itu. Kemudian meminum airnya. Yang membuat Udin ketakutan adalah kepala sosok itu menoleh ke arahnya, seraya menyeringai memperlihatkan gigi taringnya yang runcing. Sontak saja ia pun menjerit-jerit histeris. Neneknya segera mendekap seraya membaca doa-doa
dan seketika itu juga sosok itu pun menghilang. Keesokan harinya, tubuh Udin demam sehingga ia tak masuk sekolah serta tak mengaji di surau. Beberapa hari ia sakit dan setiap malam ia selalu mengigau seraya menunjuk-nunjuk ke arah langit-langit kamar. Ia melihat sesuatu menggantung di langit kamar. Kakek neneknya yang terlelap di sampingnya seketika terbangun, lalu membaca-baca doa. Setelah itu, Udin pun kembali terlelap tidur. Kejadian seram itu kembali terulang di malam-malam berikutnya, sampai pada ketika ia masih sakit di malam ketujuh. Malam itu, waktu telah lewat tengah malam. Kakek neneknya telah terlelap tidur di sampingnya. Tiba-tiba, Udin kembali berteriak-teriak seraya menunjuk-nunjuk ke arah pojok kamar. Kakek dan neneknya terbangun seketika, lalu menenangkan Udin. Nah, ketika kakek neneknya terbangun, sosok di pojok kamar itu pun menghilang. Setelah itu, kembali mereka tertidur. Waktu menunjukkan pukul 2 dini hari. Di tengah kesunyian dini hari itu, tiba-tiba pecah oleh teriakan Udin yang tiba-tiba terbangun. Dengan jelas ia melihat ada sosok putih menempel di langit-langit kamar persis di atas tubuhnya. Sosok dengan wajah yang menyeramkan itu perlahan melayang turun ke tubuh Udin. Namun begitu kakek neneknya terbangun, sosok menyeramkan itu pun menghilang seketika. Waktu terus bergulir. Kakeknya Udin meninggal dunia. Kesedihan mendalam dirasakan oleh Udin dan neneknya. Namun apa mau dikata, takdir Tuhan telah menjemputnya, memisahkan mereka bertiga. Tinggallah Udin bersama neneknya di rumah tersebut. Orang tua Udin telah bercerai ketika Udin masih sangat kecil dan telah menjalani kehidupannya masing-masing. Sedangkan Udin dirawat dan dibesarkan oleh kakek neneknya. Acara tahlilan pun digelar selama 7 malam berturut-turut. Di hari ke-8, keluarga, kerabat, serta cucu-cucunya kembali ke rumah masing-masing. Dan tinggallah di rumah itu Udin bersama neneknya. Di malam ke-8, meninggalnya sang kakek itulah, Udin mengalami kejadian aneh lagi. Waktu itu menunjukkan pukul 8 malam. Ia kebelet ingin buang air kecil. Ia yang merasa sudah besar, merasa malu untuk meminta antar neneknya. Dan lagi, kamar mandi berada dalam rumah. Namun, ketika langkahnya sampai di depan pintu kamar mandi, tiba-tiba ia tertegun. Pandangannya tertuju pada pojok samping kamar mandi. Dilihatnya bola api yang membara berputar-putar, dan tak lama bola api itu pun menghilang, menerobos langit-langit rumah. Sangat misterius ya teman-teman. Waktu pun terus bergulir. Udin telah berusia dewasa dan rumah itu menjadi hak waris tunggal dirinya. Sedangkan neneknya tinggal bersama anak-anaknya yang lain di luar kampung tersebut. Tinggallah ia seorang diri di rumah itu. Terkadang rumah itu dibiarkan kosong karena harus ditinggal bekerja di luar kota berbulan-bulan lamanya. Sampai pada suatu ketika, ia pun pulang dari kota dan kembali menempati rumahnya. Nah, di malam-malam tertentu, ia sering melihat penampakan sosok harimau di rumahnya. Bahkan ia pernah juga didatangi sosok yang mirip almarhum kakeknya. Dan karena penasaran, ia pun bertanya pada orang pintar. Menurut orang pintar tersebut, jika apa yang ia alami semenjak kecil itu adalah sebuah proses terbukanya mata batin, sehingga setiap saat dapat merasakan atau melihat kehadiran sosok-sosok gaib di sekitarnya. Dan sosok harimau itu adalah hodam pendamping warisan dari kakeknya almarhum. Wallahu a'lam.